A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 8606030008. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Selamat menyaksikan. Apa sih itu filsafat? Apa sih itu ilmu pendidikan? Yuk kita bahas di video kali ini. Teman-teman, secara sederhana filsafat ilmu adalah studi tentang hakikat, cara memperoleh dan nilai ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pendidikan adalah pengetahuan sistematis dan ilmiah tentang proses pendidikan, termasuk teori, pembelajaran, kurikulum, dan evaluasi pengembangan manusia. Teman-teman, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan ini memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Filsafat ilmu bukanlah sekedar teori kuno, tetapi juga dia memiliki pondasi yang memperkuat pendidikan kita. Mari kita bahas secara urut. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Yuk kita bahas satu persatu. Dalam mengawasi ekstensi ilmu pendidikan, ada satu, menentukan landasan ontologis, memastikan kejelasan objek kajian dari pendidikan. Dua, ada menjaga identitas keilmuan, membedakan ilmu pendidikan dari bidang lain seperti psikologi atau sosiologi sambil tetap memanfaatkan kontribusi mereka. Tiga, ada mengakritisi perkembangan, mengawasi agar teori dan praktik pendidikan tidak menyimpang dari tujuan hakikatnya, yaitu mengembangkan potensi manusia. Selanjutnya ada memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu memiliki kritik metodologis, menilai apakah metode penelitian pendidikan sesuai kaidah ilmiah, valid, variabel, dan objektif. Dua, ada pengujian teori, menguji kebenaran teori pendidikan melalui logika dan bukti empiris. Tiga, mendorong inovasi berbasis bukti untuk menghindari praktik pendidikan yang hanya mendasarkan tradisi atau opini tanpa dasar karya ilmiah. Dan dalam memperkuat nilai-nilai pendidikan, filsafat ilmu mempunyai landasan aksiologis untuk memastikan pendidikan tidak hanya mengejar pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter etika dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada refleksi. Refleksi bertujuan untuk mengingatkan bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, bukan sekedar untuk menghasilkan tenaga kerja. Yang ketiga ada perkembangan moral dan sosial, yaitu adalah mengawasi agar kebijakan pendidikan tidak merugikan kelompok tertentu dan tetap mengunjung keadilan. Yang kedua, ada pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Bukan hanya filsafat ilmu yang memperkuat ilmu pendidikan, sebaliknya pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menumbuhkan pemikiran yang kritis, kesadaran etis, dan kemampuan analisis terhadap hakikat serta metode ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada filsafat ilmu disebut dengan pisau
analisis. Kok bisa sih disebut dengan pisau analisis? Karena ketiga pilarnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dapat membedah persoalan dan memotong masalah kompleks dalam pendidikan. Ontologi mengklasifikasi hakikat realitis pendidikan. Yang kedua ada epistemologi, mengurai cara pengetahuan dalam pendidikan yang diperoleh dan dievaluasi. Ketiga ada aksiologi, mengevaluasi nilai-nilai serta tujuan pendidikan. Sebagai contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan kurikulum merdeka, ada 3 pilarnya. Yang pertama ada ontologi. Ontologi berfokus pada hakikat belajar siswa sebagai subjek aktif, bukan subjek pasif. Yang kedua ada epistemologi. Metode project basis learning divalidasi secara empiris. Yang ketiga ada aksiologi, nilai inklusivitas untuk siswa berkebutuhan khusus. Sekian penjelasan saya tentang filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.